Saya kemarin diberikan bahan oleh Bu Alisa, Bunyai Alisa ini untuk acara hari ini tebalnya 26 halaman. Saya harus pelajari tadi malam mulai jam 11 selesai setengah 2. Itu pun belum paham. Tapi saya sudah membuat catatan kecil untuk nanti saya sampaikan sebagai pengantar. Dan kalau ada kesalahan-kesalahannya mohon nanti Tuhan bisa untuk meluruskan. Yang saya hormati Ibu bakal calon Wapres, maaf Ibu Gubernur yang juga berangkat ke Jakarta karena dipanggil Wapres. Saya tidak tahu konteksnya apa, tapi pasti ada hubungannya itu Wapres dan Pak Wapres, Pak Wapres dan Ibu Gubernur. Pak Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sekaligus Wali Kota Pasuruan, Kiai Saifullah Yusuf, Gus Ibu, yang saya hormati Pak Kakanwil Jawa Timur, yaitu Sumarok dan seluruh Kakanwil se-Jawa yang hadir semua dari DKI Jakarta, dari Jawa Tengah, dari Jogja, dari Banten, Jawa Barat, diwakilkan. Ini catatan kalau diwakilkan. Nanti kalau mau naik jabatan saya akan wakilkan dengan lain. Karena saya bukan menteri nggak akan diwakilkan. Kalau sampaikan ke Pak Kanwil, nanti kalau sudah bosan jadi Kanwil ngomong saja. Yang saya hormati Rektor UINSA, Profesor Zaki, mana Prof. Zaki? Oh, ya, sekaligus Ketua Sekretaris PBNU Jawa Timur dan Ketua PCNU Surabaya. Rangkap jabatannya banyak, mudah-mudahan semua diselesaikan dengan baik. Para rektor yang hadir pada pagi hari ini, para staf khusus yang sudah ada bersama saya, Pak Wibowo dan Pak Abdurrahman. Yang saya hormati para ketua PCNU dan MWCNU se-Jawa Timur dan kepala KUA se-Jawa Timur yang secara khusus kita undang kemari. Mohon Pak Kakanwil nanti di absen kepala KUA yang tidak hadir, kepala KUA mana. Karena tidak boleh ada hal penting yang dilewatkan oleh jajaran Kementerian Agama. Kita sudah bersepakat, yang penting tidak boleh ditinggalkan. Jadi tolong di absen betul. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang mohon maaf mungkin terlewatkan, jadi kami sebutkan satu persatu. Tentu yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua silaturahim di sini kembali dalam keadaan sehat walafiat. Ini mohon maaf, tema di belakang ini sebenarnya hanya tema yang mencari judul anggaran. Kalau nomenklaturnya tidak ada di dalam Kementerian Agama, maka kita kesulitan membuat acaranya. Sehingga supaya anggarannya keluar, dibuat tema seperti ini, meskipun isinya mungkin berbeda tapi ya nyenggol-nyenggol sedikit. Ini untuk kepentingan Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak ini untuk pulang juga dengan senyum. Jangan sampai pulang berenang Pak, dari Surabaya ke Gresik berenang kejauhan, karena nggak ada uang sakunya. Jadi insya Allah sudah disiapkan melalui nomenklatur penguatan moderasi beragama. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan prolog dari apa yang diberikan oleh Bunyai Alisa kepada saya. Apa yang kegiatan yang kita lakukan ini sebenarnya titik mula dari keinginan pengurus besar Nahdlatul Ulama yang sudah membuat kerjasama dengan Kementerian Agama melalui MOU Kementerian Agama dan pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk memperkuat jejaring, baik itu jejaring komunikasi
instruksi maupun informasi serta yang lain-lainnya yang berbasiskan kepada keluarga. Biasanya kalau MOU PBNU dengan kementerian itu hanya berakhir pada tanda tangan, Bapak Ibu sekalian. Tapi di Kementerian Agama tidak boleh. Kalau sudah tanda tangan harus dilaksanakan. Tepuk tangan ini artinya setuju. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ini bukan hanya sekedar melaksanakan apa yang sudah ditandatangani, tetapi juga bagian dari tawadhunya adik kepada kakaknya. Mungkin saya akan berpikir kalau ketua umum bukan Kiai Yahya Khalil Stakuf. Saya berpikir ulang karena saya ngerti, saya tahu apa yang diperintahkan kepada saya selaku adiknya, dan kemudian saya terjemahkan dalam program di Kementerian Agama, itu pasti bermanfaat untuk seluruh jamiah dan jamaah Nahdlatul Ulama. Kalau yang lain belum tentu. Bapak Ibu sekalian, kenapa keluarga ini menjadi penting? Saya mencatat dari apa yang diberikan oleh Bu Alisa kepada saya. Jadi kira-kira apa yang akan kita lakukan ini kurang lebih meniru ya, menduplikasi apa yang dulu menjadi cerita sukses Posyandu. Kita pernah mendengar cerita sukses Posyandu zaman Orde Baru dulu, di mana di dalamnya itu ada kegiatan ibu dan anak, ya, ada kegiatan keluarga berencana, kemudian ada kegiatan imunisasi gizi sampai pencegahan diare. Nah, di dalam keluarga maslahah yang digagas oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama melalui LKKNU ini, kira-kira akan ditambahkan di dalamnya terkait dengan informasi tentang hak-hak keluarga negaraan. Kemudian bagaimana sikap pengurus besar Nahdlatul Ulama yang koheren atau sampai ke bawah, ya, sama sampai ke bawah, tentang apa yang diinginkan dan dicita-citakan oleh Nahdlatul Ulama ini tentang sebuah negara besar bernama Indonesia ini. Kira-kira konsep keluarga maslahah ini akan menjadi jembatan komunikasi antara pengurus besar Nahdlatul Ulama sampai kepada jamaah Nahdlatul Ulama yang ada di desa-desa. Maka tidak ada pilihan lain Bapak Ibu sekalian bagi kita semua, baik itu yang pengurus NU maupun yang bukan, tetapi secara kultural dia merasa orang NU, terutama KUA ini, hampir tidak ada KUA yang bukan NU. Jadi kalau sudah ada kegiatan yang mengatasnamakan Nahdlatul Ulama, maka tanpa MOU pun sebenarnya ada kewajiban, ada keharusan para kepala KUA ini, para kepala kantor Kementerian Agama, para kakak rektor semua insan di Kementerian Agama ini untuk terlibat secara aktif. Memang ada yang protes, kenapa hanya NU saja? Bapak Ibu sekalian, terus terang sebenarnya saya juga tidak mau NU saja, tetapi juga ada organisasi kemasyarakatan Islam atau agama lain yang juga melakukan kerjasama bersama dengan Kementerian Agama. Tetapi yang lain belum membuat MOU seperti itu. MOU yang dibuat PBNU dengan Kementerian Agama. Tanpa MOU kita tidak bisa bergerak. Mungkin PBNU lebih cepat karena memang data bocorannya juga lebih awal. Ya saya kira tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Toh pada akhirnya apa yang kita lakukan ini digunakan untuk kemaslahatan bersama, bukan hanya warga Nahdlatul Ulama saja. Bapak Ibu sekalian, kira-kira ini secara garis besar konsep yang ditawarkan oleh PBNU melalui Bu Nyai Alisa Wahid. Tetapi saya mencatat ada setidaknya 4 dimensi dari paparannya Bu Alisa nanti yang harus menjadi catatan bersama kita dan kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah jumlah kerjasama yang akan dilakukan. Kerjasama antara pengurus besar Nahdlatul Ulama dan Kementerian Agama. Semakin besar jumlahnya,
secara kuantitas ini akan semakin baik mendeliver, mengantarkan pesan-pesan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Ketua Umum maupun Rais Am PBNU agar sampai kepada para jamaah. Nah, oleh karena itu menjadi sangat kontekstual jika pada hari ini hadir semua Kakakmil se-Pulau Jawa. Nanti berikutnya kita akan hadirkan juga Kakakmil seluruh Indonesia agar menduplikasi program yang diawali di Jawa Timur ini. Jika menjadi kontekstual, jika hari ini kita mewajibkan Pak Dirjen Pendidikan Islam Profesor Dr. Ali Ramdhani sekaligus Ketua LP Ma'arif untuk hadir di sini, agar apa yang nanti dikerjakan bersama antara PMNU dan Kementerian Agama juga bisa dilakukan melalui hantaran atau perantara atau wasilah pendidikan-pendidikan Islam yang ada di Kementerian Agama yang jumlahnya ratusan ribu. Saya meyakini Bapak Ibu sekalian, jika ini bisa berjalan dengan baik, maka kekuatan Nahdlatul Ulama tidak ada yang bisa menandingi. Kalau kita ingin punya presiden, tinggal bohong, itu jadi presiden. Apalagi cuma jadi wali kota Pasuruan, itu lebih mudah lagi. Tetapi kuncinya bahwa apa yang kita rencanakan ini benar-benar kita laksanakan. Kemudian hal kedua yang menjadi catatan saya itu terkait dengan ruang lingkup geografi, kerjasama dan aktivitas yang dilakukan ini harus benar-benar memperhatikan sumber daya yang tersedia. Jadi begini maksudnya. Ruang lingkup geografi ini kita mau lakukan ini di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, atau di tingkat desa. Melihat kekuatan sumber daya kita. Kalau di Kementerian Agama semua ada, sampai kecamatan, bahkan di desa ada penyuluh agama yang tersebar di seluruh desa di seluruh Indonesia. Tapi apakah ini dimiliki oleh PBNU? Belum tentu. Karena kota Surabaya yang diketuai oleh Prof. Zaki ini MBJ-nya juga belum semua. Begini-begini ini penting, ruang lingkup geografis ini penting. Jadi tolong nanti dibuat, dipetakan betul mana yang bisa dikerjasamakan, dan ini untuk memastikan agar apa yang kita lakukan ini bisa berjalan dan bekerja dengan baik. Kemudian yang ketiga, tingkat kecanggihan kerjasama. Ini penting. Jadi kalau dulu kita ini menyampaikan pesan dari satu tempat ke tempat yang lain pakai manuk dorong, sekarang harus berubah. Jadi supaya kegiatan atau rencana kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, saya kira perlu dibangun kecanggihan-kecanggihan yang berupa mungkin aplikasi yang bisa menghubungkan langsung antara PBNU sampai warga Nahdlatul Ulama di tingkat desa atau kelurahan. Makanya konteks saya membawa staf khusus Wibowo Prasetyo ke sini itu juga dapat. Karena dia staf khusus bagian digitalisasi. Jadi supaya gerakan ini kalau sudah jadi didigitalkan, tidak lagi, menurut saya tidak ada lagi yang sifatnya masih konvensional, masih kebanyakan pidato, isinya tidak ada. Yang penting semua ini kasih aplikasi supaya terhubung dengan baik. Kalau kita punya aplikasi, problemnya paling dua. Problem pertama, handphonenya masih stupid phone, bukan smartphone. Itu problem pertama. Masih banyak warga NU yang handphonenya stupid phone, karena memang smartphone relatif mahal. Kalau toh sudah smartphone, tidak ada paket datanya. Ini problem. Nah, problem ini harus diselesaikan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama, bukan bagian Kementerian Agama. Bagaimana agar semua warga Nahdlatul Ulama yang pegang smartphone ada paket datanya, sehingga bisa mengakses program-program pengurus besar Nahdlatul Ulama dan melaksanakannya dengan tertib. Bapak Ibu sekalian, kemudian yang keempat, tingkat penerimaan. Apa yang digagas oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama itu harus dipastikan benar-benar sampai pesannya ke bawah, ke grassroots.
Jangan sampai di atas ngomong A, di bawah ngomong B, di atas ngomong B, di bawah ngomong D. Kalau begini yang terjadi, saran saya amputasi. Harus diamputasi, karena ini penyakit. Penyakit kalau dibiarkan akan mudah menular, tapi sehat itu tidak menular. Sehat tidak menular, tetapi penyakit menular. Nah, manakala penerimaan ini susah dibawa, sekali lagi saran saya amputasi. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.